Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia bagi mitra dan sahabat PIMTI Perempuan Indonesia. Selamat datang di podcast PIMTI Bertanda. Kami Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia adalah perkumpulan dari perempuan pejabat eselon 1 dari kementerian lembaga yang memiliki misi dan tujuan untuk memberikan informasi, edukasi, serta memberdayakan dan meningkatkan kepemimpinan perempuan Indonesia khususnya dan masyarakat. Pada saat ini kita semua alhamdulillah bisa bertandang ke kantor tokoh perempuan yang satu ini, perempuan yang hebat, yang luar biasa penampilan pada sore hari ini. Cantik Ya, ramah. Beliau adalah Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, yaitu Profesor Dr. Enia Listiani Dewi. Terima kasih Bu Enia sudah bisa menerima kami di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Ibu dan tentang perempuan dan energi. Para pemirsa semua, mitra dan sahabat PIMTI Perempuan Indonesia tentunya dimanapun berada, banyak hal tentunya yang ingin kita ketahui dari Ibu Dirjen yang satu ini, yang selama ini mungkin belum banyak diketahui oleh kita semua ya Bu. Jadi seperti kita ketahui bersama, Ibu Enia ini pernah mengenyam pendidikan S1 sampai S3 di Jepang, dan tentunya pengalaman beliau sangat berharga di sana. Jadi kita ingin tahu nih Bu Enia, pengalaman selama belajar di Jepang dan kebiasaan-kebiasaan apa ya yang baik selama di Jepang yang masih terus dilakukan di sini. Kan Bu Enia ini senang melukis, kemudian olahraganya kuat banget ya. Mungkin selain itu masih banyak lagi yang bisa diceritakan kepada kita semua. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Saya haturkan kebanggaan yang luar biasa karena Bu Femi dan Bu Utami sudah hadir di tempat kami, dan sharing kita ngobrol-ngobrol kali ini. Mungkin tadi pertanyaan Bu Femi kan tentang pengalaman saya ya yang di energi Prof Enia yang mau diceritakan di Jepang terutama. Memang saat itu usia 17 tahun saya ke sana, Bu. 17 tahun luar biasa. Lalu sampai 10 tahun di Jepang karena dari belajar bahasa lalu S1, S2, S3 lanjut terus. Ya, dulu doktor saya di usia 28 tahun. Waduh, muda sekali. Waktu itu alhamdulillah dapat beasiswa, dan saat itu untuk program yang pertama itu dikirim oleh Pak Habibie, ada program Science Technology Advanced Industrial and Development. Jadi sempat punya pengalaman selama S1 pun kita magang di perusahaan itu dari tingkat 1. Jadi sudah setiap tahun magang di perusahaan. Jadi ada sistem seperti itu. Lalu ya itu ada pengalaman tersendiri ya, karena kita sempat berdiskusi sama orang-orang di pabrik begitu. Lalu melanjutkan S2 dan S3 dengan beasiswa dari Jepang. Nah saat itu mulai ada penemuan-penemuan lah. Dari situ, jadi penemuan pribadi itu ya? Ya, penemuan mengenai katalis waktu itu. Jadi makanya bagaimana begitu mantap beliau sekarang. Memudahkan untuk kita mengubah dari udara ini menjadi energi. Jadi waktu itu saya sebut baterai oksigen. Nah itu memasukkan oksigen dari udara lalu bisa menghasilkan listrik. Nah itu yang katalis itu pertama itu ya, luar betul biasa. betul. Dan selama di sana, karena ini ya kalau saya melihat dulu itu banyak tempat yang tidak halal. Jadi kalau kita mencari makanan halal itu susah sekali. Cuman ada satu tempat, karena saya di Waseda University dan di situ
di tengah-tengah kota Shinjuku ya, kota Tokyo. Oh, itu ya tempat yang sangat rame sekali. Tetapi zaman tahun 93, jadi saya ke Jepang itu 93, tahun 1993. Ibu di mana waktu itu? Masih hamil, Bu. Oh, siap. Nah, dari situ susah sekali menemukan makanan halal. Kalau sekarang sudah sangat familiar karena restoran-restoran di Jepang sudah punya banyak sertifikat halal. Ya. Nah, terus selama 10 tahun saya juga sempat punya anak. Jadi di S3 ya. S3 itu saya punya anak satu yang pertama. Jadi sering anak saya bawa ke laboratorium. Jadi pinter putra-putrinya. Ya, alhamdulillah. Terus pada saat mau lulus S3 itu saya hamil besar juga. Jadi Produktif juga termasuk. produktif. Iya, Bu. Nah, setelah Berjalan lulus bersamaan ya, berjalan bersamaan. Alhamdulillah waktu itu profesor pembimbing juga memaklumi. Jadi asal targetnya tercapai Terpenuhi. begitu. Iya. Nah, setelah itu saya lulus langsung balik ke Indonesia, Bu. Begitu. Luar biasa ya, perempuan Indonesia sambil belajar, kemudian hamil, Melahirkan, menyelesaikan disertasi, luar biasa. Salut. Nah, kemudian Bu Enia ini ternyata punya gelar profesor. Jadi tadi setelah penelitian di Jepang, apalagi yang dilakukan di Indonesia sampai mencapai gelar akademik tertinggi di bidang riset tersebut. Iya, Bu. Boleh ceritakan. Waktu itu tahun 2003 saya balik ke Indonesia. Saat itu saya sering bertandang juga ke senior-senior. Jadi saya suka tanya, ini kalau di pegawai negeri kan sebagai status waktu itu sudah PNS, Bu. PNS. Jadi ya waktu itu sudah langsung CPNS lalu diterima di institusi BPPT, waktu itu Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Sering saya komunikasi dengan para deputi. Jadi waktu itu diberikan saran, kamu harus profesional. Nah, saya mau ngerjain apa ya di Indonesia begitu. Jadi karena terasa ada gap keilmuan dan mungkin situasi riset di Indonesia. Karena waktu itu saya mungkin hanya memikirkan bahan apa menjadi apa begitu. Tapi begitu di Indonesia, topik-topik penelitian ini dari bahan baku di Indonesia dijadikan sesuatu. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, bahannya harus dari Indonesia. Indonesia kaya kan Iya, bahan-bahan betul. alami. Waktu itu saya mengubah terus berpergian ke industri-industri plastik. Lalu saya mengubah plastik bisa mengalirkan listrik. Jadi itu menjadi bahan baku baterai juga. Nah, waktu itu melakukan hal tersebut. Lalu saya ada nasihat lagi waktu ketemu dengan salah satu deputi lagi waktu itu, Dirjen Kemenristek Dikti waktu itu. Nah, itu menyarankan, kalau pegawai negeri ini harus naik golongan, naik fungsional gitu. Jadi kalau ngejar fungsional ya nanti golongannya langsung dapat begitu. Jadi ada saran-saran yang seperti itu. Makanya saya suka ketemu dengan senior-senior. Suka Itu dia yang membuat beliau makin matang. Nah, setelah itu bertahap memang mencapai profesor itu, dan itu di bidang penelitian di bidang hidrogen dan sel bahan bakar. Ini beliau banget itu Bahan. hidrogen itu. Bahan sekarang ya. Menjadi bahan Luar energi biasa. baru sekarang. Ya, luar biasa. Tadi lupa satu pertanyaan loh, Prof. Kebiasaan di Jepang apa yang masih dibawa ke Indonesia? Yang masih melukis. Yang masih Karena saya dapat kelihatan hadiah positif dari ya. beliau. Iya, memang pada saat liburan umumnya nggak bisa balik ke Indonesia. Apalagi saat misalnya musim dingin, musim spring. Kalau saya balik ke Indonesia pada saat musim panas biasanya. Karena liburnya panjang. Di sana panas banget. Kalau di Indonesia lebih sejuk begitu. Nah, Jadi tetap enak di Indonesia. nah, liburan-liburan yang saya nggak bisa pergi ke Indonesia, biasanya saya datang ke toko-toko yang namanya Tokyo Hands. Ini mungkin kalau tahu, di situ ada craft.
Jadi membuat sesuatu, meronce gitu Iya, ya, iya, buat iya, kalung. iya. Ibu kan mau pergi ke sana kan? Ini dari hasil Anu Bu beliau, Dirjen ini. iya. Ini diberi Bu Dirjen ini. Itu. Jadi juga kan karena tidak ada orang jual gamis. Ya, Nah, ya, pakaian muslim kan terus akhirnya saya menjahit sendiri. Oh, Duh, luar luar biasa. biasa. Itu, iya. Multitasking, aduh. Karena terpaksa sih. Iya, Keadaan iya, nggak iya. memungkinkan ya. Jadi di sana kan nggak ada baju panjang begitu. Kalau baju panjang kan gampang bikinnya. Jadi tinggal jahit pakai Gampang tangan. karena beliau bisa. Iya. Dan karena ya itu tadi suka Ya, menekuni hal-hal tadi yang craft, Ya, termasuk ini, melukis, dan ya. sebagainya. Dan sekarang kalau kalau senggang aja, kalau Ya, senggang. tentu Ibu saja. udah dapat hadiah belum dari beliau? Ini hadiah. Oh, siap. Ini hadiah. Lukisannya? Lukisannya ada dapat lukisan satu waktu iya. itu, iya. Wah, cantik lukisan bunga cantik sekali. Nah, Bu Enia, tepatnya kapan sih Ibu itu jadi Dirjen EBTK ini? Dan apa sih sebetulnya goals pribadi Ibu sebagai pimpinan tertinggi atau yang menangani energi baru dan terbarukan serta konservasi energi ini? Iya. Goals pribadi ya Bu? Ya, terima kasih. Waktu itu saya tujuannya cuman untuk merealisasikan impian saya. Jadi ya. saya sempat karena situasi untuk meriset itu dengan kapasitas atau dengan situasi yang sebelumnya di Jepang belum bisa terrealisir. Akhirnya harus improvisasi. Penasaran ya, Prof? Ya? Ya, ada improvisasi dengan kondisi di sini. Nah, saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu tentu saja dibantu oleh mahasiswa, dibantu oleh rekan kerja. Nah, setelah itu saya ditarik menjadi kepala bidang. Jadi setelah saya selesai profesor, ini mau ngerjain apa lagi? Terus saya datang lagi ke deputi saya. Jadi deputi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT kala itu. Lalu saya diskusi juga dengan Bapak Kepala BPPT. Wah, ini setelah ini apa? Nah, ternyata saya ditarik menjadi kepala bidang. Kepala bidang 4 bulan, lalu menjadi direktur material. Cepat sekali. Lalu menjadi direktur hanya 1 tahun. Setelah itu ada proses open bidding yang pertama. Jadi tahun 2016 ya. 15-an atau ini. Jadi Kemenpan RB waktu itu menyelenggarakan contoh open bidding pertama. Nah, proses open bidding eselon 1 itu dilakukan oleh BPPT. Ya, alhamdulillah saya masuk menjadi eselon 1 untuk teknologi agroindustri. Waktu itu usia berapa, Prof? Teknologi agroindustri. Itu tidak berkaitan dengan bidang saya sebetulnya. Oh, oke. Iya, tetapi ya kepercayaan dari pimpinan. Lalu saya mencoba, ini teman-teman agroindustri yang biasanya ngutek tentang pembibitan kentang, pembibitan jahe. Lalu saya lebih menekankan kepada gimana turunan produksinya agar bisa dijual. Terus waktu itu ada bawang lanang, bawang black garlic. Ya, black garlic kesehatan itu. gitu Ya, ya. betul. Itu tuh asalnya cuman dari iseng-iseng teman-teman di situ lalu minta dicobain ke saya. Kan saya nggak suka bawang. Oh, oke. Bau ya. Terus enggak Bu, ini kalau sudah difermentasi Enak. Nah memang manis. Nah setelah itu saya tawarkan ke semua. Jadi unsur saya adalah gimana menjadikan produk. Nah itulah yang saya dapat EBTK ini pelajaran. menjadi produk gitu ya Bu? Ya, Energi menjadi baru pelajaran terbarukan. waktu di BPPT Bu. Lalu setelah itu menjadi eselon 1 di bidang energi yang memang bidang Bidangnya, saya. Prof. Ya, setelah itu baru bergeser ke BRIN dan sekarang ke Kementerian SDM. Nah di sini saya baru 1 tahun 8 bulan ya. Jadi beradaptasi, tapi secara topik memang saya selama ini ada di bidang energi. Jadi sekarang dari ranah Bimbingnya masih sama penelitian, yang itu apa sudah nah, tambah lagi lebih kepada bimbingan? lebih kepada regulasi kan di sini. Ya, sehingga mewujudkan apa-apa yang dulu saya jadi pertanyaan. Jadi kayak misalnya, teknologi surya kok nggak masuk-masuk sih, kok nggak cepet banget, padahal sudah dikenalkan dari tahun 1980. Wow. Tetapi sekarang pun Lama masih, sekali. ya, nah ini kita dorong dengan regulasi yang lebih mudah. Nah sehingga di Dan berhasil EBTK ya, Prof, ya? ini, EBTK ini capaiannya
sekarang luar biasa. Regulasi ya. Ya, regulasi yang mendorong percepatan. Akselerasi. Ya, akselerasi. Kalau tadi kita mendengarkan energi dari Prof. Enia, sekarang kita akan beralih ke energi nasional. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 15 Agustus 2025, Bapak Presiden kita menyampaikan bahwa diminta konsen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Berkenan barangkali Prof menjelaskan kepada kita semua. Terima kasih Bu Tami. Ini tantangan dari Pak Presiden dan challenge dari Pak Presiden luar biasa. Jadi energi itu harus mandiri. Jadi arti kemandirian energi dan swasembada energi itu berarti kita tidak bergantung kepada negara lain atau di luar itu. Jadi kita harus memaksimalkan potensi di kita sendiri. Nah, kita itu punya potensi energi baru terbarukan sebesar 3.600 gigawatt. Jadi sekitar 3,6 terawatt. Itu di dunia nggak ada yang sebesar itu udah itu. nggak gampang kita memahaminya. Terawatt. Intinya besar banget. Siap. Nah, waktu di forum internasional juga saya mengatakan, Indonesia tuh punya angin, punya matahari, laut, air, laut, tanaman. terus tanaman. Ya. Nah, semua dan panas bumi. Panas Kita kan bumi, betul, punya betul. gunung berapi. Ya. Nah, ini potensinya luar biasa. Kalau negara lain paling nyebutnya cuma satu, Bu. Misalnya angin sama surya. Ya. Dia nggak punya panas bumi. Jerman contohnya. Ya. Nah, lalu di Inggris itu juga hanya punya angin, air, surya ya sedikit karena banyak mendung, ini banyak hujan. Nggak punya gunung dia ya? Ya, dan nggak Gunung punya gunung berapi. juga nggak ada. Begitu bicara panas bumi nggak ada. Nah, potensi ini hanya sekarang dimanfaatkan cuma 0,5%. Nah, Masih luas Besar banget. sekali. iya berarti masih ya. besar. Makanya penekanan Pak Presiden menjadi tugas Pak Menteri SDM diterjemahkan ke kita. Wah, kalau begitu Tugas energi tidak baru mudah ini terbarukan- berarti ya, Prof? Iya, energi terbarukan harus naik. Nah, saat ini kita berhitung kalau di dalam energi mix nasional atau capaian energi seluruhnya itu sekarang banyak menggunakan fosil masih. Jadi 60% masih fosil. Nah, bauran kita di energi mix nasional untuk energi baru terbarukan itu alhamdulillah dalam 1 tahun ini naik 2%. Tadinya cuma 1% atau bahkan 0,5%. Jadi capaian tertinggi saat ini. Luar biasa. Selamat ini untuk 2% SDM. menjadi 16%. Ya, nah ini 16% adalah angka yang Fantastis ya, Prof. ya karena capaiannya tuh luar biasa. Tertinggi. Nah, kita nanti di 2060 harus menjadi 70%. Gitu. Jadi lebih dari 70% target kita namanya net zero emission. Nah, Bayang sejahteranya Indonesia ya? iya, tidak tanpa polusi. Tanpa polusi. Tanpa polusi. Nah, sekarang Menyelesaikan sejahtera. banyak masalah iya, lagi. Betul. Nah, polusi kita itu berasal dari industri sama transportasi, Bu. Dan dari energi baru terbarukan ini, kalau tantangan Pak Presiden menggunakan energi yang kita punyai. Iya, dibuat apa? Nah, dibuat pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air. Loh, itu orang agak paham lah ya. Panas bumi. Ya. Ya, termasuk itu, Bu. 2 ini adalah porsi tertinggi saat ini. Gitu. Jadi yang berikutnya, nah panas bumi unik. Kita kan punya ring of fire. Betul. Jadi gunung-gunung itu dari sisi Sumatera, Jawa, Iya. sampai Sampai Indonesia Timur. Nah, ring of fire ini pemanfaatannya. Jadi kita itu kalau di dunia nomor 1 di panas bumi potensinya. Betul. Ya. Pemanfaatannya nomor 2 di dunia setelah Amerika. Nah, 5 tahun lagi kita berharap Bisa Nomor satu. naik nomor 1. ya, panas Nomor bumi kan menjadi atensi Pak Presiden juga. Nah, itu bisa menjadi nomor 1. Kita bergerak ke arah situ. Jadi upaya kita, semangat Proyeksi kita Prof sudah sini. Insya Allah dalam 5 tahun, Bu. Oh, Jadi dalam 5 tahun akan tambah sekitar 1,2 gigawatt karena itu selisih dengan Amerika tuh 1 giga. Nah, kita kejar dengan deregulasi juga. Nah, deregulasi memudahkan. Jadi sekarang sudah online. Kita buat lelang juga online, pendaftaran panas bumi juga online. Jadi semua sudah serba cepat. tinggal transparansi melaksanakan. berarti ya, Prof. Ya. Iya.
Betul, digitalisasi juga mendukung itu. Nah, potensi yang lain itu termasuk ada nuklir, Oh iya, ada hidrogen. nuklir aman ya. Hidrogen ini Insya prof Allah, banget ya. ini. Iya, pastinya aman karena Iya. kita ingin mengenalkan nuklir ini nanti harus on grid, jadi harus dipakai di listrik nasional kita sejak tahun 2032. Ini masih ada Nggak 7 lama tahun. lagi loh. Iya, kalau persiapannya harus sangat ini Betul, intens. iya. Ya, nah satu lagi kita potensi air laut. Air laut. Iya. Nah, air laut itu gelombangnya banyak sekali di Indonesia Timur, potensinya luar biasa. Nah, dari situ kita canangkan di dalam target 10 tahun yang namanya RUPTL, Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik. Nah, dari sini pencanangan 10 tahun ini 70%-nya adalah dari energi baru terbarukan. Dan private sector. Waduh, Ini balik mendorong banget ini private ya? sector Betul, berarti ya. iya. Luar biasa. Jadi banyak kesempatan industri-industri ya. dari lain, iya. Banyak kesempatan Bisa untuk masyarakat Indonesia. Peluang Bantu. meningkatkan Peluang, ekonomi. Iya, peluang bisnisnya luar Iya, biasa. iya. Dan ini saya melihat Tenaga kerja termasuk ya, Prof, ya? Ya, betul. Penyerapan Mengurangi tenaga kerja pengangguran. khusus untuk energi baru terbarukan itu 800.000 orang. Ih, luar biasa. Ini harus punya skill, Bu. Jadi tenaga yang kita harapkan Rimti bisa ikut ini. andil. Mendorong. Ya, Iya, challenge ini. betul. Mendorong anak-anak Jadi muda. Memberikan anak-anak penguatan muda, kompetensi. Kita inginkan bisa masuk ke ranah energi baru terbarukan karena nanti bisa membuat pembangkit listrik tenaga surya di daerah terpencil misalnya. Karena intensitas cahaya atau sangat panasnya itu dari matahari itu di Indonesia Timur. Jadi betul, ya di Indonesia Timur dan Kalau sekarang cuma untuk jemur pakaian. iya betul memanfaatkan matahari. Jadi istilahnya rugi Belum kayak ada. kita. Ya. Padahal kita punya sumber dayanya tapi belum termanfaatkan secara maksimal. Nah misalnya di suatu daerah mempunyai air, berarti kita bisa mengembangkan air. Mempunyai tanaman, kita bisa mengembangkan biomasa. Nah ini tanaman ini yang harus dijelaskan lebih detail ini, Prof. Izin, Prof. Iya, tanaman ini punya potensi energi yang banyak sekali, termasuk sumber bioenergi. Nah sekarang Pak Presiden kan juga menyebutkan tuh, ini dari natural resources apa begitu kan. Iya. Pak Menteri juga melakukan mandatori. Nah ada program yang namanya program biodiesel, itu dimandatorikan oleh Menteri SDM sejak 1 Januari 2025 ini. Jadi sudah hampir 10 bulan. Alhamdulillah terserap dengan baik dan mandatori 40% ini tertinggi di dunia. Dunia lain enggak ada. Nah, ini berasal dari tanaman sawit. Iya. Bukan untuk minyak goreng aja ya, Prof ya. Nah, betul. Iya. Kita Bukan taunya untuk minyak goreng. Iya, tapi memang sebagian besar untuk minyak goreng. Iya, Lalu porsi yang lain CPO-nya untuk itu ya, biodiesel. Prof? Iya, CPO. betul. Iya. Jadi dari tandan kosong kelapa sawit dari petani lalu diubah menjadi CPO, jadi crude palm oil. Nah, dari situ bisa menjadi minyak goreng. Lalu bisa menjadi FAME namanya, fetil asil metil. Tahu nggak Ibu Fahmi? Nah, Saya nggak usah nyebut nanti mau baca lagi, rumus Prof. kimianya ya. Mau baca lagi, nanti mau baca Intinya, lagi. FAME itu bisa biodiesel. Jadi disitulah biodiesel ini kemudian dicampur dengan solar atau diesel. Oh, oke. Jadi dicampur dengan Sebagai campurannya. ya sebagai campurannya. Nah ini yang Kalau dari sudah gitu sawit bingung tadi kita. sudah 40%. Oke. Ya ini nanti Dari target dari target ini makin naik. Dulu itu risetnya hanya 2%. Lalu dibuat Bisa lompatan mandatori. begitu ya, Prof, Iya, ya? mandatori 10%, 20%, 30%, 35, terus 40. Nah, ke depan mau ke 50. Ini tantangan. Waduh, luar biasa. Iya, tantangan. Jadi intinya Tugasnya juga berat ya. biodiesel ini karena mengangkat harga petani sawit, lalu menyerap tenaga kerja. satu sisi itu Iya, betul. Lalu Mengurangi- mengurangi emisi. emisi. Betul. Biar udara Indonesia lebih bersih. Betul, dan meningkatkan added value karena dari CPO bisa menjadi biodiesel, tidak hanya ke minyak goreng. Ya. Seperti itu. Nah, ini satu sisi, satu tanaman. Begitu kita bicara yang lain, misalnya tebu. Terus singkong, Oh, waduh. sorghum, Ya, sorghum. sagu, lalu
aren, itu semua jadi potensi bioetanol namanya. Nah, bioetanol ini dicampur ke bensin. Jadi target pencampuran dari tanaman ini adalah untuk mensubstitusi impor. Jadi bensin kita itu impornya banyak sekali. Banyak sekali. Dengan adanya produk sendiri nanti nggak akan Nanti, mengurangi ya, betul, impor. mengurangi Ya. impor. Ya, Bahkan Mengurangi kita uang keluar kita yang keluar ya. iya betul. Uangnya. Devisa kan bisa dihemat. Bisa dihemat. Ya. betul. Nah, dari solar itu, Luar dari biasa. biodiesel kita sudah nanti akan dibatasi untuk impor solar, impor diesel. Nah, di bensin juga begitu. Saat ini sudah ada mandatori, tetapi belum bergerak kalau yang di bensin. Ini mudah-mudahan target Pak Menteri adalah 2028 nanti ada 10% pencampuran bioetanol ke dalam 2028, bensin. Prof? Iya. Bentar lagi dong berarti. Betul. Jadi di situ perlu Betul 1,2 juta. Kalau kita bicara volume 1,2 juta kiloliter, itu kan banyak sekali, 10%. Nah, padahal petani-petani ini belum nanam saat ini. Peluang Jadi, lagi ini. kita mendorong untuk segera ditanam, apalagi tebu dan lain-lain. Ini hanya perlu dibatasi bahwa kita tidak beradu dengan pangan. Oh iya. Ya, jadi tebu untuk gula. Iya. Lalu sampahnya, Sampahnya. ampasnya yang dijadikan bioetanol, Bu. Molases namanya. Nah, ini yang kita dorong karena semakin kita produksi gula, semakin kita mendorong ketahanan pangan, maka ada ketahanan energi. Kemandirian energi lahir di situ khususnya untuk bioetanol. Karena dari sampahnya Dari tadi. sampah tadi, bukan dari Bermanfaat. gulanya Ya, gitu. ya, Enggak, sampahnya. dari sampahnya. Nah, ini yang kita dorong untuk segera bisa dilakukan karena mandatori sebentar lagi. Siap. Begitu. Itu contohnya, Bu. Ya, iya. Selain tanaman yang disebutkan masih adakah lagi yang dari Indonesia, Prof? Kan Kalau- banyak sekali gitu, kaya sekali. Ya, tadi mungkin dari sisi Kalau selama ini yang kita dengar jerami itu, Oh ya, yang dari jerami itu bisa dilakukan. Jadi semua tanaman yang mengandung selulus itu bisa dirubah menjadi oh enggak Ibu, glukos. selulus. Nanti dicari di kamus saya lulus. Itu semua bisa dibuat. Jadi intinya dari tanaman kalau ada proses fermentasi itu bisa ditangkap etanolnya. Mungkin etanol ini identik sama minuman ya. Ya minuman beralkohol. Ya. Tetapi khusus untuk bahan bakar itu sudah dikasih campuran yang membuat tidak bisa diminum. Oh. Jadi untuk bahan bakar itu nggak boleh diminum karena di situ sudah dikasih Bisa racun. mabuk orang. Sudah dikasih racun, nggak bisa karena ini namanya denaturat. Jadi denaturasikan. Nah itu dikasih tambahan agar bisa digunakan di bahan bakar sebagai bahan bakar. Nah ini mungkin kemarin ada isu-isu yang apa itu bensin. bensin, Ya, jerami itu. Ya itu juga. bensin, etanol dan air ya Ya, kemarin itu ya. betul, Oh, iya, betul. iya, Nah, iya. itu yang untuk isu bioetanol sebetulnya ada dua. Bioetanol itu yang memang mengandung air sama yang tidak mengandung air. Nah, yang tidak mengandung air ini yang kita pahami sekarang menjadi standar yang bisa dicampur ke bensin. Tapi tidak boleh mengandung air di sini. Kalau mengandung air pasti mesin jadi Pasti karat. dari- Ya. Jadi rusak akhirnya. Nah, di Brazil, kalau kita berhasil dengan sawit, Brazil itu berhasil dengan tebunya. Jadi prosesnya sama. Di sawit juga tidak boleh mengandung air, sama. Jadi banyak merusak mesin ya, kalau ada airnya. Nah, etanol juga begitu, bioetanol juga begitu, tidak boleh mengandung air. Tetapi kalau belajar dari Brazil, itu proses produksi di sana menjadi lebih susah dan high cost kalau tidak mengandung air. Jadi mereka melakukan produksi yang ya SET saja, terus mengandung air juga nggak apa-apa, tetapi terus penggunanya yang menyesuaikan, industri otomotif yang menyesuaikan bahan bakar tersebut. Oh, Jadi dibuatlah bioetanol yang mengandung air. Maksudnya dengan proses di pabrik-pabrik yang seperti biasanya, itu boleh mengandung air sampai 15%. Nah, baru engine-nya yang dirubah. dirubah, Nah, menyesuaikan engine dengan itu tadi. ya Seperti engine listrik ya, bahannya. Prof ya. Listrik kan Flexi begitu fuel. juga kan, menyesuaikan. Flexi fuel. Iya, kalau kendaraan listrik kan Ya. juga sama nih, kendaraan listrik kita dorong. Ya. Jadi itu
karena tuntutan penurunan emisi di sektor transportasi, segala macam upaya. Jadi kalau sektor transportasi ada tadi biofuel istilahnya, atau kendaraan listrik, atau nanti kendaraan berbahan bakar gas. Hidrogen? Ya, seperti hidrogen itu ke depan juga bisa, Bu. Jadi ini sekarang sudah banyak dimulai. Begitu. Luar biasa itu semua tugas Bu Enia ya. Iya. Tugas Kementerian ESDM. Wah. Masih kurang lagi beliau. Akan keluar lagi nanti ide-ide kreatif beliau itu. Yang saya tahu begitu. Ya, semoga sukses ya Ibu dengan tugas-tugas yang berat tadi. Saya yakin dan tentunya kita semua yakin bahwa tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden akan dilaksanakan dengan baik. Amin. Sebagai penutup, tadi kan sudah banyak diceritakan oleh Prof. Enia ini tentang pengalaman di Jepang, kemudian penelitian gitu ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan kepada mitra dan sahabat PIMTI Perempuan Indonesia, khususnya generasi muda. Hal-hal penting apa? Ya. Hal-hal apa yang perlu dilakukan supaya generasi muda ini nanti betul-betul bisa memanfaatkan, mengibroh ya, anunya beliau. memanfaatkan meneladani waktu apa yang dan beliau ini kan. Lihat ya perjalanan yang luar biasa dari Prof. Enia ini untuk dijadikan contoh teladan untuk kehidupan sehari-hari. Monggo silakan. Saya melihat anak muda sekarang ini kan pengen hasil yang cepat. Ya. Jadi belajar juga sekarang fasilitasnya sudah dari video, YouTube dan sebagainya. Itu memudahkan. Sebetulnya dalam genggaman itu sudah terkoneksi dengan dunia. Karena di handphone sudah bisa tahu apa aja. Tahu ya. Ya. Akses di luar Indonesia tuh tahu. Ya. Dulu zaman saya belajar nggak ada akses semacam itu. Ya. Jadi connect pun baru langsung janjian sama teman-teman yang ada di Jerman. Terus kita connect jam berapa begitu. Jadi ada janjiannya. Nah sekarang sudah berbeda. Jadi konektivitas merupakan hal yang dahsyat yang mengubah generasi muda kita. Saya berharap generasi muda ini selalu konsisten dan memperkaya literasi. Jadi literasi tetap penting dan bisa memilah mana yang baik dan mana yang hoax gitu ya. Jadi kan ada isu itu. Yang benar sama yang hoax gitu. Jadi mereka juga bisa memilah. Nah ini memang berbekal pengetahuan pastinya. Literasi diperlukan. Saya harap generasi muda bisa tetap melaksanakan mewujudkan impiannya. Cita-citanya. Ya, cita-citanya dan memang harus kreatif, inovatif. Nah, nggak boleh dan malas. Daya rasa juang. tahu. Rasa tahunya. ingin tahu ini harus digugah karena sangat penting sekali untuk mendukung itu. Mudah-mudahan generasi muda yang berikutnya bisa meneruskan dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan tentunya kerja keras. Disiplin. Kerja keras, kerja ikhlas. Kerja keras, kerja ikhlas, Kerja disiplin cerdas. tentunya sehingga bisa menghasilkan pencapaian yang tinggi, sangat luar biasa, yang baik sekali. Demikian mitra dan sahabat PIMTI Perempuan Indonesia dimanapun berada. Terima kasih sudah melihat podcast PIMTI Bertanda untuk sesi pertama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan Amin. untuk selalu berkarya untuk negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.